Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya Joni Arta Saputra dengan NIM A01120044 akan mereview kembali tentang pengendalian persediaan dengan subbab pengendalian persediaan yang meliputi pengantar, fungsi, tujuan, serta subbab biaya persediaan yang terdapat pada pertemuan pertama. Pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan atau stock control merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya penyediaan barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi agar terpenuhi secara optimal sehingga proses produksi berjalan dengan lancar dan mengurangi adanya risiko yang terjadi seperti kekurangan barang serta perusahaan dapat memperoleh biaya persediaan sekecil-kecilnya yang akan menguntungkan perusahaan tersebut. Ada beberapa tujuan persediaan, yaitu pertama, memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan. Kedua, mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan atau stock out. Ketiga, memperlancar proses produksi. Keempat, menghadapi fluktuasi harga. Lalu, pengendalian persediaan meliputi pengendalian bahan baku. Kedua, bahan bantu. Ketiga, persediaan suku cadang untuk mesin dan sebagainya. 4. Barang dalam proses atau WIP. Kelima, barang jadi. Wah, kenapa sih perlu adanya pengendalian persediaan? Alasan perlunya pengendalian persediaan meliputi 1. Ketidakpuasan permintaan dari konsumen. Kedua, ketidakpastian stok persediaan dari supplier. Ketiga, ketidakpastian untuk tenggang waktu pemasaran. Oke, next. Hal yang diperlukan saat melakukan pengendalian persediaan meliputi 1. Kapan pemesanan barang harus dilakukan, yaitu jangka waktu yang diperlukan. Kedua, berapa banyak yang harus dipesan. Ketiga, itu yang paling penting menurut saya, tingkat persediaan yang harus dijaga. Metode dalam melakukan pengendalian persediaan meliputi 1. Reorder Point Approach atau ROP. 2. Periodic Review Approach atau RE. Ketiga, Material Requirement Planning Approach atau MRP. Apa sih bedanya ketiga tersebut? Pertama, Reorder Point adalah merupakan metode untuk menentukan jangka waktu pemesanan kembali bahan baku atau material lainnya dari supplier dengan jumlah sisa persediaan barang yang sama setiap kali pemesanan. Lalu selanjutnya, reorder point approach merupakan memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, jumlah persediaan tetap setiap kali melakukan pemesanan. Kedua, jika persediaan mencapai jumlah tertentu, dilakukan pemesanan kembali. Ketiga, ROP dilakukan apabila persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tenggang atau lead time pemesanan tersebut. Untuk diagram dapat dilihat pada layar. Oke, paham? Oke, selanjutnya Periodic Review. Periodic Review merupakan metode di mana jarak waktu antara kedua pesanan dalam pengendalian persediaan tetap, namun dengan jumlah pemesanan yang bervariasi, tergantung persediaan yang masih tersedia. Oke. Periodic Review memiliki ciri-ciri sebagai berikut, meliputi 1. Jumlah persediaan tersebut sendiri ditinjau dari interval waktu yang sama.
pada setiap tinjauan dilakukan pemesanan kembali dengan jumlah yang diinginkan. Jumlah pemesanan kembali didasarkan pada jumlah maksimal yang ditetapkan oleh setiap item persediaan. Jadi di sini ada jumlah maksimal yang ditetapkan. Untuk diagram serta rumus penentuan periodic review atau RA approach dapat dilihat pada layar. Oke, next. Selanjutnya, kedua pendekatan tersebut mengandung resiko atau kekurangan sebagai berikut. Start 1. Stock out terjadi apabila permintaan lama lead time melebihi jumlah persediaan. Kedua, stock out terjadi jika pesanan diterima melebihi jangka waktu lead time. Jadi bisa berakibat pada stock out. Material Requirement Planning atau MRP merupakan suatu teknik atau set prosedur yang sistematis untuk penentuan kuantitas serta waktu dalam proses perencanaan dan pengendalian kebutuhan terhadap komponen-komponen permintaan yang saling bergantung secara bergelombang yang dependent. Oke. Next. MRP ini memiliki beberapa kekurangan seperti salah satunya 1. Penggunaan sistem MRP adalah integritas data, sehingga perlu data yang akurat dan spesifik. 2. Mengasumsikan lead time setiap produk sama, padahal produk setiap lead time-nya bisa jadi berbeda, tergantung permintaan. Kedua, langkah-langkah dasar dalam penyusunan material requirement planning yaitu netting, kebutuhan bersih. 2. Menentukan kebutuhan bersih adalah selisih antara kebutuhan kotor, gross requirement, dengan persediaan yang ada di tangan, on hand. Lalu loading, kuantitas pesanan. Apa sih itu? Yaitu adalah menentukan jumlah pesanan tiap komponen yang didasarkan pada kebutuhan bersih atau net requirement yang dihasilkan dari proses netting. Selanjutnya yaitu offsetting atau rencana pesanan. Apa sih itu? Yaitu menentukan waktu pemesanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan tenggang waktu atau lead time proses pada pemesanan pada supplier. Exploding, menentukan jumlah tiap komponen untuk membuat sejumlah barang jadi yang diperlukan dengan menentukan bill of material, BOM, dengan kebutuhan kotor tiap komponen. Oke. Selanjutnya adalah subbab selanjutnya yaitu biaya persediaan. Biaya persediaan itu meliputi biaya pemesanan atau ordering cost. Kedua, biaya penyimpanan atau carrying cost. Ketiga, biaya kekurangan persediaan atau stock out cost. Lalu keempat, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Kelima, biaya bahan atau barang itu sendiri. Selanjutnya adalah biaya pemesanan atau ordering cost itu berkaitan dengan apa sih? Pertama, biaya yang dikaitan dengan usaha mendapatkan barang atau barang luar. Selanjutnya, biaya pemesanan ini dapat berupa biaya transportasi, biaya material, biaya pengetesan, biaya pemrosesan pesanan, lalu juga biaya pengawasan. Semakin besar fluktuasi pembelian, semakin besar biaya pemesanan tersebut juga. Lalu selanjutnya, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini terbagi menjadi 3 hal, yaitu biaya modal itu sendiri, biaya yang diinvestasikan dalam persediaan gedung dan peralatan yang diperlukan saat mengadakan dan memelihara persediaan. Selanjutnya adalah biaya simpan. Apa sih biaya simpan itu? Biaya yang digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan penyimpanan seperti sewa gedung, juga peralatan-peralatan penunjang penyimpanan, termasuk tenaga jasa keamanan dan pemeliharaan peralatan tersebut.
Lalu ketiga yaitu untuk biaya resiko. Biaya resiko itu apa sih? Biaya yang dikeluarkan untuk mengantisipasi resiko yang dapat terjadi berupa penyediaan asuransi dan resiko kehilangan. Kedua biaya tadi merupakan biaya yang saling bertolak belakang, sehingga diperlukan titik optimum dari pemenuhan persediaan. Karena kedua biaya tadi mempengaruhi untuk biaya yang ketiga ini, yaitu biaya kekurangan persediaan. Apa sih itu? Terjadi karena persediaan yang dimiliki tidak dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen, sehingga mengakibatkan konsumen bisa jadi tidak akan melakukan pelaksanaan kembali pada perusahaan tersebut, termasuk orang-orang dan teman-teman dari pemesan tersebut. Selain itu, juga biaya yang dikaitkan dengan proses pemesanan kembali yang berkaitan dengan biaya ekspedisi khusus, lalu biaya penanganan khusus, lalu biaya penjadwalan kembali produksi. Tidak lupa yaitu biaya penundaan biaya bahan pengganti. Sehingga biaya kekurangan persediaan ini sangat dihindari oleh perusahaan. Selanjutnya, yaitu yang keempat ada biaya yang berkaitan dengan kapasitas. Merupakan biaya yang terjadi karena perubahan kapasitas produksi. Kedua, perubahan kapasitas produksi dipengaruhi oleh karena perusahaan berusaha memenuhi fluktuasi dalam permintaan. Ketiga, biaya yang berkaitan dengan kapasitas berupa biaya kerja, lembur, latihan tenaga kerja baru, dan biaya perputaran tenaga kerja. Selanjutnya, yang kelima adalah biaya bahan atau barang itu sendiri. Apa sih itu? Pertama, yaitu biaya bahan atau barang adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Harga ini sangat dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. Oleh karena itu, diperlukan keputusan dengan memberikan pertimbangan dengan harga diskon atau tidak sesuai dengan kebutuhan barang yang diperlukan. Sekian review tentang pengendalian persediaan pada pertemuan pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.